Assalamualaikum, good morning, selamat pagi, topi kuning tak pakai lagi. Mbak hari ini ingin sebenarnya biasanya Mbak itu cerita dari cerita itu sebenarnya ada sesuatu yang bisa kita tarik benang merahnya. Oke. Pertamanya itu bagus mengarah baca BABB. Oke lah. Nah, seperti biasa sebenarnya Mbak ulasan tentang saham ini Mbak selalu tetap berpijak pada fundamental itu iya. Meskipun itu hanya untuk orang ngomong kosong atau apa, fundamental yang bagus tanpa digerakkan oleh bandar nggak bergerak ya benar sih. Tapi jangan lupa kata-kata bandar itu sesuatu yang bisa menggerakkan pasar. Nah, fundamental bagus tanpa digerakkan pasar, harga sahamnya tidak akan bergerak. Dan itu beda sekali teman-teman kaflingnya. Jadi kalau teman-teman berpikir secara gisomologi, artinya pikiran goblok-goblokan lah. Kalau dalam ilmu gisomologi itu kita diajak belajar goblok-goblokan supaya pintar. Dalam ucapan bagaimana bisnis saham yang secara sederhananya. Yang sederhananya itu bukan teorinya loh bro, tapi sederhana ketika kita sudah bisa menyimpulkan, menarik atau mengambil saripati. Nah, ketika kita sudah bisa mengambil saripati dari inti satu permasalahan itu atau apa yang ada di alam ini, yaitu ya namanya fundamental yang bagus, kemudian teknikal yang bagus disupport pun akan tetap disupport, bahkan akan membentuk support baru lagi ketika tidak digerakkan oleh market maker atau bahasa Jermannya bandar. Ketika ngomong bandar-bandar ini, apakah bandar bisa kalah? Ya bisa bandar. Yang tidak bisa kalah itu mafia. Mafia selalu menang. Mafia selalu menang dalam pertandingan apapun. Mafia selalu menang dalam bisnis apapun. Yang mafia tapi tidak bisa menang kecuali lawan Allah, lawan Tuhan. Kenapa? Ya tahu semua. Mafia lawan malaikat masih bisa ngapusi, maksudnya dicatatkan apa yang dia lakukan. Kalau aturan agamanya ini dianggap amal suatu kebaikan, dilakukan aja sebagai kebaikan-kebaikan yang nampak di muka bumi, dan malaikat tahunya hanya itu mencatatkan. Entah nanti dalam perhitungannya di sana nanti gugur atau tidak, itu hanya hak prerogatif Allah. Nah, seperti teman-teman ini, teman-temannya semua ini sudah berikhtiar. Ada yang mau belajar di Tertuan Akademi misalnya, atau ada yang sudah belajar membeli buku-buku yang banyak sekali tentang fundamental analisis, tentang teknikal analisis dari berbagai sudut pandang. Itu apa bagus? Bagus. Itu adalah sebuah ikhtiar atau usaha kita untuk mengawali tangga demi tangga atau tahap demi tahap untuk belajar. Ya oke ya. Ketika mau belajar itu artinya apa? Artinya pada diri teman-teman itu timbul suatu kepercayaan. Kalau dengan belajar nanti akan dapat cuan atau bisa kaya dari bisnis saham. Oke ya, kayak gitu. Artinya dari situ teman-teman mulai timbul sebuah keimanan yang lebih dari suatu kepercayaan. Yang namanya kepercayaan itu biasa, itu kulit ya, kulit saja. Kalau sudah namanya yakin, itu dimulai dari apa? Sekedar percaya, oke, semua orang itu punya berhak untuk percaya, tapi untuk mengacu kepada keyakinan atau ke arah yang namanya keimanan itu harus disertai belajar.
belajar tentang alfa, ilmunya dulu dari ilmu, misalkan dari channeling, dari menentukan support dan resist, kemudian belajar tentang Fibonacci retracement, enggak apa-apa, itu bagian dari persepsi pendapat-pendapat masa lampau. Dan itu apakah saklek bisa dijadikan patokan? Oh, tidak bisa. Ya, karena pasar murni keputusan pasar. Dan pasar itu selalu benar. Itu ya kuncinya. Kalau sudah seperti itu, nanti sikap ketika sudah teman-teman ini sudah pelajari technical, fundamental, lalu sikap bagaimana mensikapi. Nah itu mulai tergantung jam terbang, kemudian pergaulannya masuk dalam komunitas seperti apa. Nah itu yang memengaruhi. Nah kalau bergaulnya salah, pola pikir itu dibentuk minimal 5 orang terdekat dari teman-temanmu dekat. Kalau pola pikirmu pola pikir lama dan orang-orang dekat itu orang-orang yang berpikiran cenderung konvensional, kamu nggak maju-maju. Jadi kalau kemang kamu ingin maju, nggak seperti itu. Kalau pengalaman saya sendiri, dulu kalau saya bergaul dalam bisnis atau tentang bisnis apapun yang menambah ilmu pengetahuan, saya lompatnya di atas 5 tahun atau 10 tahun di atas saya. Maksudnya apa? Mereka telah berpengalaman lama, mereka telah mengarungi asin dan pahitnya di dalam bisnis itu. Tapi kalau cari cewek jangan melompat 5 tahun ke atas, nanti dapatmu nenek-nenek ya. Paham ya? Dapatnya orang-orang yang sudah menopause kayak gitu. Dapatnya nenek-nenek itu. Tapi kalau ingin cari cewek ya harus 5 atau 10 tahun di belakangnya supaya kita oke gitu ya. Tapi jangan di upgrade lagi setiap tahunnya. Oke, kita mau panjang lagi, kita mulai ngomong tentang saham, tentang sedikitnya tentang kalau ngomong fundamental, apa sih yang bahas hari ini? Yang bahas hari ini itu tetap kalau buka ya tetap dibahas, real tetap dibahas, kemudian Java juga dibahas. Java ini kenapa Mbah bahas? Karena sudah mulai mencapai titik-titik support pertama yang secara fundamental ngomong goblok-goblokan fundamental. Jangan kok mau fundamental itu ngomongnya ke arah yang langsung laporan keuangan dianggap fundamental, bukan, itu cuma menunjukkan maksimal seperti gajah. Artinya kalau ngomong itu Java, cepin bah Javanya ya. Java itu kalau ngomong IPS, ngomong PBB ya sudah murah, paling PBB bisa 1,67 di bawah 2, oke. Kemudian kalau lihat IPS-nya memang naik hampir 3 kali lipat dibandingkan tahun lalu. Itu indikator goblok-goblokan. Kalau NPN-nya, net profit margin-nya ya segitu-gitu aja, itu Java. Artinya angka-angka Java itu yang di bawah sudah mulai boleh divalidasi. Nah, bagaimana kalau kita lihat tentang brokers summary-nya itu nanti justru pemain-pemain yang dianggap kelas nomor 1 di Indonesia mulai buang, nggak apa-apa. Memang tanpa dibuang oleh broker kelas nomor 1, harga itu tidak bisa turun. Dan orang menganggap itu suatu distribusi atau akumulasi. Kalau orang teknikal omong kosong bisa menentukan itu. Itu nanti kalau dalam akademi atau titik benang merahnya, gimana kita menarik itu bisa dalam pantulan. Itu nggak urus seorang bandarmologi kan omong sebagai teknikal omong kosong, itu nggak masalah. Dan ketika Mbah mengilustrasikan fundamental seperti itu, ya oke. Orang bilang oh iya Mbah ini murah Mbah, oke. Ya murahmu itu laporan keuangan masa lalu, itu konstantannya. Artinya itu apa? Itu sesuatu yang diam, tidak bergerak. Laporan keuangan baru bergerak, berubah lagi setelah 3 bulan selanjutnya. Oke ya, kuncinya itu. Kalau seperti itu bagaimana kita memvalidasi untuk angka-angka Java? Nah kebetulan dulu sahabatnya Mbak itu ada yang masuk kebutuhan jagung, itu di Java
cara prokpan gitu. Gede kayaknya nggak ada apa-apanya. Nah, kita lihat kemarin closingnya Java Confit adalah 1615. Kemudian kalau teman-teman ingin mulai beli di 1615 itu boleh dicermati. Angka untuk divalidasi bawahnya adalah 1570. Kemudian angka di bawahnya lagi Java adalah 1545, dan di bawahnya ada lagi 1490 untuk divalidasi. Lalu di angka di bawahnya lagi yang harus divalidasi adalah 1395. Lalu yang harus divalidasi lagi 1350, dan support Google-nya ada 1230. Nah, angka-angka itu mempunyai historical sendiri. Tentang apa? Tentang apa yang dilakukan Java. Ya, oke ya. Kalau Mbah terangkan per angka, bukan dari support dan resist saja, bukan angka Fibo saja, bukan sekedar channeling saja, bukan itu ada historisnya dari corporation-nya pula, ada move dari manajemen ketika melakukan itu, bagaimana itu ada semua. Nanti kemudian angka yang di atasnya untuk divalidasi secara sinyal, angka jualnya kemarin adalah 1720. Nah, itu untuk yang mereka yang suka scalping. Kemudian 1869 itu juga masih area fast trade juga. Kalau bandarnya keren bisa 1869 langsung cekrek hari ini bisa. Itu tergantung bandarnya aja untuk validasi angkanya itu. Setelah itu boleh mengarah kepada angka yang fast trade 1969. Oke, angka itu untuk divalidasi. Kemudian angka target selanjutnya di atasnya adalah 2159. Itu mulai sinyal itu akan melanjutkan ke atas ke target swing pendeknya Mbah atau enggak. Kalau itu sinyalnya muncul saya ya di sell, tapi kalau enggak Java itu cenderung ke 2269. Kemudian ada peluang ketika laporan keuangan muncul lagi bisa di 2369. Itu angka-angka Java yang perlu teman-teman catat. Nah, kemudian Mbah akan meneruskan lagi tentang real. Nah, real ini ketika Mbak ajak saat Ibu kemarin waktu baru pulang, Mbah pulang dari Blitar sama Mas Irul pula itu memang nggak bisa nulis, tapi untuk ngajak, tapi setidaknya siangnya itu kan sudah Mbah ajak bahwa real itu akan naik dari 50 kemudian menuju arah. Nah, angka-angka waktu hari itu pun Mbah sudah terbitkan. Bagaimana cara memvalidasi waktu itu, silakan ada jejak digitalnya 839096 itu untuk validasi. Nah, ketika angka-angka itu dilewati dan dasarnya bukan laporan keuangan ya. Kalau real ini Mbah ngomong secara fundamental, masa lalu itu ya perusahaan kecil tapi manajemennya itu getol untuk maju. Paham ya teman-teman saya? Getol untuk maju itu apa? Getol untuk maju itu suatu manajemen perusahaan, kalau top manajemennya juga jajaran direksi dan CEO-nya itu kalau nggak punya keuletan seperti Mbah yang ungkapkan sebelum-sebelumnya bahwa seorang pembisnis yang akan sukses itu ciri-cirinya satu adalah ulet, adaptif, kemudian pembelajar. Nah, itu sudah dimiliki oleh manajemen dari real ini, meskipun perusahaannya itu kecil, laporan keuangannya juga tidak terlalu bagus, tapi syarat-syarat dari regulator atau otoritasnya untuk memenuhi syarat kesarian itu dipenuhi dulu. Oke ya. Ketika itu dipenuhi, maka ada potensi bahwa konsorsium UYM itu masuk itu. Saya salut dari misalkan dari pihak manajemennya yang melakukan roadshow ke pelaku-pelaku pasar yang dianggap capable, kemudian
dia mulai kerjasama dengan UIM untuk hal tertentu, dan memang itu adalah salah satu keuletan dari manajemen real. Nah, kalau ini benar, kalau mensinergikan dengan potensi pasar yang dimiliki Pak Ustadz ini, ya bisa bagus dengan target misalkan 1000 klaster, itu bagus untuk itu. Nah, kalau seperti itu angka-angkanya bagaimana, Mbak? Kalau angka-angkanya real, setelah itu kan sudah ya 67 arah, kan itu kemudian 90, kemudian arah hari ketiganya 121 dikendalikan, kemudian closingnya waktu itu adalah 118 ya, 118. Nah, ketika itu terjadi, simak angka-angka Mbah untuk selanjutnya. Angka-angka closing adalah 118. Kemudian kalau teman-teman ingin memvalidasi untuk angka-angka yang dijadikan titik open buy Mbahnya, di bawah itu adalah 110, 103, kemudian 96, 90 dan 69. Nah, artinya apa? 50 apa tidak terjadi lagi? Sulit itu. Jadi akan sangat sulit menyentuh 50, tapi potensi ya memang ada. Nah, closingnya 118 ya. Oke ya. Maka Mbah bikinlah angka-angka mereka yang ingin yang akan dijadikan titik jual. Logika ini adalah logika hitungan Mbah sederhana yang dipakai untuk ramal zaman dulu itu SBSB atau togel namanya. Angka di atasnya berapa, Mbah? Kalau 118 itu nanti teman-teman tinggal validasi aja. Kalau secara teknikal nanti Mbah share lagi detailkan. Tapi angka di atasnya itu ada 186. Kalau karena dia beliau ini kemarin di angka 118 itu sudah menjual 1 juta lot. 1 juta lot dia jual, entah itu untuk mengendalikan pasarnya atau memang profit taking. Kalau 1 juta lot ya uang 5 miliar, jualnya di 118 itu ya jadi 11 miliar, 800 juta. Artinya sudah untung 5,8 juta dalam seminggu tidak ada. Artinya bagaimana yang masih miliar deng, masih untung 5 miliar dijual 11,8 miliar, artinya untungnya 6,8 miliar. Nah, ketika itu terjadi, dia kan masih memiliki 85% lagi, artinya masih ada 5 juta lembar saham yang belum dijual. Kalau keinginannya untuk inbreng, mungkin malah dia perbesar itu. Untuk inbreng itu rasa nggak duit pun apa-apa masuk di situ, porsinya jadi gede, nanti ke notaris soalnya menjadi besar jadi kendaraan UIM. Itu bisa, oke ya. Maka kalau itu terjadi 5 juta itu tidak dijual, bahkan dia nanti ketika jual di atasnya dibeli lagi, itu maka angka-angka yang Mbah sebut selanjutnya adalah angka-angka 186, 236, 304, 372 dengan target adalah 440. Mbah nggak ngomong target itu benar-benar terjadi, tapi bahaya kalau ngomong. Tapi teman-teman kalau seyogyanya secara bijaksana itu silakan memvalidasi jangka-jangka pendek fast trade. Ya, fast trade aja ya teman-teman ya. Fast trade itu apa ya? Scalping boleh, ODT boleh, nanti beli jual lagi, tapi jangan sampai kecopetan. Ya oke ya. Oke, itu untuk angka-angka real. Lalu kemudian BEP. Sekarang Mbah itu ngomong BEP. Nah, oke. BEP ini perusahaan kayak ready mix tuh. Kayak ngecor semen, bikin paving atau BEP, bukan BAPP. BEP, halo BEP. BEP, BEBS itu namanya BEP. Ngerti ra BEP? BEP ya, diwaca BEP ya. Oke. BEP. Nah, BEP kemudian kalau BEP itu untuk ini, untuk infrastruktur, untuk mendukung sebagai dari infrastruktur ya, jualan beton kayak gitu ya.
mungkin bisa nyewa iridium itu semuanya. Pokoknya yang hubungannya sama semen-semen dicor kayak itu petentu oke. Itu beb. Buka dada seger beb iyo. Susu. Nah itu ya susu. Nah itu ya. Jadi beb itu closingnya 488. Kalau ingin validasi, angka belinya bawahnya adalah 469, kemudian angka bawahnya lagi 419, kemudian angka bawahnya lagi 319, kalau angka bawahnya lagi 269, dan angka bawahnya lagi atau 199, angka paling bawah adalah 169. BEP ini ada potensi naik. Naiknya apa bisa banget? Bisa. Nanti Mbah ceritain setelah ini ya. Angka atas yang perlu divalidasi di BEP adalah 629, angka atasnya lagi 769, kemudian 789, angka atasnya lagi 819 dan 909, kemudian dengan target 969. Oke ya, targetnya 969. Apakah bisa? Bisa, nanti caranya ya. Oke ya. Oke, kalau itu berarti gini teman-teman. Bin Sam sekarang itu sangat berbeda dengan orang-orang lama. Jadi orang-orang lama masa lampau. Oke, jadi generasi lama itu sudah bukan usang ya, tapi mereka bijaksana. Orang-orang lama itu bijaksana, tetaplah kembali ke value investing. Itu nggak salah bro. Kenapa nggak salah? Kan tetap Mbah ngomongnya. Tadi pijakan pertama itu tetap fundamental analisis. Tapi ini beda bro, beda. Rahasianya. Kenapa sih Mbah mulai melihat-lihat saham gorengan? Itu bukan gorengan. Gorengan itu ini bro. Gorengan itu fundamentalnya. Nah, ngomong fundamental itu laporan keuangannya doang, yang dibikin oleh para KAP doang gitu ya. Kemudian kalau pilih konsultan itu jangan gini, ngetes konsultan. Cara mengetes konsultan keuangan untuk perusahaan-perusahaan yang ingin IPO atau ingin jual kepada publik. Caranya 60 ditambah 9 sama dengan berapa? Ayo ketik, nanti tak jelasin biar kamu ngerti. Kalau kamu memiliki apa namanya konsultan bilang 60 tambah 9 sama 69 doang, itu jangan dipakai ya konsultan kayak gitu. Nah, yang dipakai kok iso Mbah? Nah itu namanya matematik bro. Itu matematik. Jadi kalau kamu ingin konsultan, kamu ingin hebat, jangan pakai konsultan yang kayak gitu. 60 tambah 69 nah, kecut cuma 69 doang. Lalu belanja shoppingnya mana? Itu loh. Ya nggak ada shopping, nggak, itu cuma 66. Alah. Itu namanya kerja bakti bro. Namanya kerja bakti. Nah, supaya nggak kerja bakti, ya 60 tambah 9 itu 99 itu baru bagus. 60 tambah 9 itu baru 70, itu baru bagus. Kok bisa Mbah? Iya, seorang konsultan harus mengikuti kemauan dari bosnya dengan tetap memegang aturan-aturan atau kaidah-kaidah tertentu dan tidak melanggar norma-norma hukum atau norma-norma yang berlaku di negara ini. Artinya apa? Ini sudah trik, strategi. Dia ngerti itu. Jadi sekarang seorang konsultan itu tidak saja itu 60 tambah 969 itu, tapi harus bisa 70, 99 kayak gitu ya bro ya. Oke ya, paham ya? Oke, kalau itu sudah ngerti, Mbah mulai mengilustrasikan pemikiran bagaimana membangun bisnis itu tadi. Mbah kan ngomongnya tadi real yang 50 itu. Kemudian ada BEP, BEBS, kemudian ada BABB. Nah, kemudian ini ngomong maaf ya, ngomong bisnisnya Pak Ustadz. Mohon maaf Pak Ustadz. Assalamualaikum. Mbah ngomong kerangka berpikirnya Pak Ustadz ya. Mohon maaf. Maksudnya ini untuk pembelajaran supaya teman-teman itu bisa juga kaya atau lebih kaya mungkin dari kalau lebih kaya dari Pak Ustadz nggak bisa. Pak Ustadz memiliki hati yang lapang dan sabar, memiliki hati yang luar biasa, tentu tetap kalah. Tapi setidaknya teman-teman ini
secara harta pun bisa dapat. Mbah mengungkapkan konsep bisnis ini. Karena Mbah apa? Mbah harap omong kabeh tentang saham, tentang bisnis apapun, karena ini adalah kehidupan Mbah sekarang ini adalah kehidupan yang tambahan. Kemarin itu Mbah mau mati karena COVID, mau mati yang ke-8 kali. Alhamdulillah masih diberi kesempatan untuk ngobrol sama teman-teman. Jadi kematian yang 8 itu alhamdulillah masih ada umur panjang lagi. Nah, tadi konsepnya ada ini ngomong konsepnya apa yang akan yang ada dalam pikiran Pak UYM ini, ya Ustadz UYM ini, yang konsorsiumnya. Satu, ada PayTrend ya. PayTrend ini kayak e-wallet, e-money itu. Lalu ini tidak akan berjalan dengan baik ketika cuma mengandalkan dari santri-santrinya, kemudian alumninya itu saja, yang secara besarnya mempunyai market cap-nya itu kalau dihitung secara keseluruhan itu 10 juta. Itu nggak bisa cuma mengandalkan itu kalau satu perusahaan ingin besar. Jadi untuk transaksi dari e-money-nya. Maka supaya menjadi besar, bagaimana? Dia harus mulai masuk ke perbankannya, bank digital atau BABP. Itu caranya ya. Caranya untuk menjumbokan sebuah e-money atau e-wallet ini, menjumbokan. Karena dalam e-money itu terbatas, kamu setiap akun itu cuma misalkan 2 juta atau 20, tapi begitu menjumbokan itu dikoneksikan dengan BABP akan menjadi besar tanpa batas limit saldonya. Itu linknya, tadi linknya gitu. PayTrend, BABP, kemudian apakah itu bisa dijumbokan lagi? Bisa, bikin ekosistem lagi. Nah, ekosistem yang dibangun adalah itu tadi, misalkan dari real, dengan target pertama adalah 1000 klaster. Itu nanti pengusaha properti yang kecil-kecil itu seneng, banyak yang ikut, punya tanah misalkan ikut, dijadikan itu, nanti dia jadi CEO-nya masing-masing, CEO pinggiran maksudnya, CEO pinggiran, bukan CEO yang luar biasa. Jangan dibayangkan kalau CEO itu kayak di film-film Korea, di film-film Amerika, CEO ya pokoknya CEO-an gitulah, merasa sebagai CEO properti gitu loh ya, seneng orang itu kalau digitukan ya. Makanya dari real itu nanti akan menurunkan klaster-klaster itu tadi, bisa 1000 sesuai dengan mimpi Pak Ustadz misalkan gitu. Apa bisa? Oh bisa, itu loh ya, bisa ya. Itu cara membuat ekosistem dalam properti gitu ya. Kenapa Mbah melakukan ini? Mbah itu terus terang, saya ini kalau berhubungan dengan uang itu, di dompet saya itu ada uang 100.000, 200.000 sudah banyak. Dompetnya Mbah itu sering kosong, bahkan bayar parkir aja kadang-kadang nggak punya, harus panggil Mas Agus untuk datang, ternyata nggak ada uang untuk bayar parkir. Itu pernah masuk warung nggak bawa dompet ya Mbah. Sama itu sebenarnya nggak. Nah, ini tak terangkan dulu kalau teman-teman ingin ngerti. Nah, ketika real ini akan dijadikan ekosistem, sebuah ekosistem yang di dalamnya market cap-nya siapa ya, dari 1000 klaster. Tadi 1000 klaster itu perumahan kayak Mbah ini, misalkan di Floren itu satu klaster namanya. San Diego itu klaster kalau di Papua. Grand Island ada beberapa nanti itu klaster namanya. Oke ya. Kemudian San Antonio itu klaster. Dalam perumahan itu nama-nama klaster. Nah, itu nanti di real itu akan ada 1000 itu. Yang contohnya dari konsorsiumnya UYM ketika itu nanti in-brand, sudah in-brand. Dia nggak mau pusing-pusing. Harus IPO, nyiapkan ini. Jalan satu-satunya adalah in-brand, perusahaan-perusahaan kecil yang murah itu ya. Jadi real, kemudian tadi ngomong PayTrend, ya itu tadi ya punyanya si Pak Ustadz. Kemudian ada BABP yang untuk mengembangkan tadi propertinya real. Kemudian ada yang namanya BEBS. Tadi BEBS Mbak sudah sebut. BEBS itu ya nanti untuk infrastrukturnya. Ini untuk mendukung infrastrukturnya ini dari ekosistem ini, gitu loh ya. Ekosistem ini untuk dia apa? Untuk mendukung dari properti-properti yang ia bangun. Itu ya, oke ya. Kalau itu jalan,
Nah, putaran uangnya jadi gede, putaran uangnya di apa namanya Paytren ya, gitu ya. Itu punyanya Pak Ustadz itu. Oke ya, akhirnya menggembung juga ada BABP-nya. Nah, tadi angka-angkanya sudah disebutkan. Kemudian lalu Mbah tetap akan mengulas kepada buka. Nah, buka ini kemarin kan sudah nyentuh angka ERB lalu mantul. Buka ini kemarin sudah nyentuh angka ERB itu lalu mantul ke 895. Nah, kalau sudah mantul ke 895 bagaimana? Nah, teman-teman yang ngerti omongan Mbah, ketika nanti kalau sinyal belinya muncul 775 itu langsung HK ya, semua sudah screenshot dapat di 775. Kalau sudah seperti itu, kalau dibanding turun nggak apa ya. Kalau dibanding turun teman-teman boleh antri. Nah, kalau boleh antri itu sebanding-bandingnya dia 855 ya. Nanti teman-teman misalkan langsung beli boleh, kemudian antri 855 boleh, 855, terus setelah itu 835 boleh, antri pertama 855, 835, kemudian 815, lalu boleh sampai 775 enggak ya, mungkin tapi dijagain 775 di GTC boleh lah. Kemudian tadi sudah kan 855, 815, 835, kemudian itu 815 sudah, ini 790 dan 775. Nah, lalu angka jual di atasnya untuk teman-teman yang scalping, angka jual di atasnya untuk teman-teman yang scalping silakan divalidasi di yang scalping ya 915. Oke, 915 ya. Kemudian juga dicek nanti ada yang guyur ketika angka 940 ke atas, itu ada yang guyur. Oke ya. Ketika diguyur jangan takut. Kalau buka ini diguyur 940, ketika nyantuh 940 diguyur jangan takut. Kayak diguyur nanti ikut-ikutan banyak yang malah jual. Buka ini malah akan melompat ke ini. Kalau diguyur teman-teman takut, malah akan melompat ke 970. Kalau melompat ke 970, dia akan sangat besar balik lagi ke 1910 sampai 1000 sampai 1990 sampai balik lagi ke 1035. Kalau sampai ini nanti ada yang guru 9440 seret gitu ya. Kalau kita naik itu, kalau teman-teman ikutan justru tadi angka di atasnya tadi yang divalidasi 970, 990 dia langsung dengan target kuat 1035. Oke, 1035, maka 1035 untuk angka selanjutnya besok baru ngomong. Kalau itu ngomong angka di setelah itu ada 1000, mungkin 1065, setelah itu kok 1065, waktu pertama berapa, 1060 kayak itu. Kemudian ada angka itu besoknya mungkin 1110 itu. Jadi nanti nggak lama bro, jadi jangan khawatir teman-teman, buka itu jangan cut loss. Kalau Mbah nggak cut loss, bukannya untuk yang swing semi metom itu ya merah bro, nah, merahnya ya sak miliar luweh ngono lho. Tapi nggak masalah dicopet, kemarin Mbah nyopet 3 kali.
copet. Itu 3 kali. Dicopet ada, kembalikan ke copetnya. Tapi kalau yang niatnya untuk MTek sama itu buka itu untuk nganu no problem bro. Jangan takut bro, nanti Mbah kupas. Karena apa? Karena masih tertinggal sekali buka ini dalam bisnis yang selevelnya dia sebagai marketplace-nya itu dia masih tertinggal. Makanya dia harus siapkan banyak uang itu untuk di marketingnya, di channelnya itu, dan banyak sekali yang harus disiapkan untuk mendesak pangsa pasarnya bertarung dengan Tokopedia. Gampangnya omong bagaimana dia mendesak lagi yang akhirnya pangsa pasarnya yang sebelumnya 7-9% itu bisa bertarung lawan Shopee, Tokopedia, atau masih Lazada sama Blibli ini masih di bawahnya. Atau dia harus meriset atau meng-grab ke semuanya itu. Mbah yakin sih akan ada perkembangan buka. Nah, teman-teman nggak usah khawatir ngomong buka ini akan seperti Rimo, akan ini beda. Itu pemikiran lama bro, itu pemikiran lama. Anggatannya Om Ben dulu lah. Ben itu adminnya ini, Om Ben itu adminnya Tekjuan, namanya Om Ben nih. Nah itu ya, oke, itu pikiran lama yang 69% tidak benar. Nah ketika itu benar ya melompat buka suatu hari nanti. Makanya kalau belum cuan jangan jual dulu lah, kecuali yang taat sama sinyal. Oke ya, yang mentaati sinyal trading itu tadi, beli jual dulu. Nah kaplengnya beda, scalping, ODT atau fast trade yang cuma 4 harian kayak gitu ya. Oke ya, beda. Saya kira paham ini. Mbah mau cerita MTek. Nah MTek itu ngapain, nggak usah santai. MTek itu santai bro. Di bawah turun itu misalkan kamu minus 25% atau 20%, mau diemkan pokoknya nggak jual. Kalau kamu bukan petarung atau bukan trader petarung sejati yang untuk scalping ODT, itu diamkan aja, diamkan. Karena apa? Pilih sahamnya sudah benar ya. Kalau pilih sahamnya sudah benar, biasa pemodal besar itu ya harus begitu. Kalau barangnya kamu sedoti semua, kamu vakum cleaner semua di situ oleh retail. Lah retail itu memiliki harga di atas 2.500. Caranya bagaimana? Supaya mentalnya nggak tahan, ya tak turunkan. Diturunkannya sampai berapa? Ya sampai bisa 30%. Oke ya, oke. Nggak masalah. Silakan beli aja. Ya. Beli aja malahan. Ya. Beli cicil terus. Oke. Nggak masalah minus, nggak apa. Balik itu. Balik. Nanti kalau minusnya 30%, kalau belum untung 300% jangan dijual, atau minimal 100%. Nah, lemas ini ya gini teman-teman, lemas ini gorengan ya, memang ada serempet-serempetannya ke arah digital. Ya apa ya, artinya kalau ke bawah di 100 bawah harga bro, jebret, begitu ada sinyal pembalikan langsung jebret arah jual. Kan sudah jual di arah sama 1 tik di bawahnya. Meskipun hari kemarin sempat jual lagi, tapi bukan pakai broker yang sama, jadi pakai broker yang lain. Bahagi saya langsung yang kemarin sempat 147 itu ya, kemudian ARB. Nah kalau gitu jangan diikutin bro, aku kan sudah kasih aba-aba waspada. Kalau omong bahasa awamnya kasih early warning untuk selnya itu ya. Kalau sudah kasih aba-aba itu sell ya sell ya, kecuali kamu simpan lama. Yang kamu simpan lama yang di harga 70-an itu di broker yang tidak terdeteksi, artinya itu sudah berapa putaran sampai berapa bulan yang tidak masuk dalam frame dari bandar jangka pendek. Nah itu diguyurkan aja waktu arah, besoknya langsung sikat dread gitu ya bro ya. Itu caranya. Tapi kalau kita ini modalnya kecil ya harus beli di support akan mantul. Nah ketika support akan mantul, ketika di bawah 100 kemarin nampak sekali teman, tinggal harga. Oke ya. Oke. BPKP dan Agroholma.
Eh, Bukopin ini kan Mbak sudah terangkan ya, mungkin berulang-ulang di dalamnya yang harus clear adalah dulu yang punyanya yang lama. Jadi yang lama itu dulu ada koperasi Bulog juga ya di sini. Pemangkasannya harus lepas kepada Kokmin itu ya. Oke ya, itu aturan OJK. Jadi regulatornya mengatakan itu sampai 26 Agustus ini, dan dia harus melakukan block sale itu tidak gampang. Harus punya lawan yang punya uang seperti itu untuk membeli. Nah, kalau untuk membeli uang kemarin kan Mbak sudah hitungkan, misalkan harganya berapa ya kemarin, butuh uang misalkan sekitar ya kurang sih 100 triliun, tapi kan untuk fund manager itu misalkan punya uang misalkan 5 triliun, nggak boleh dibelikan misalkan itu kayak BPKP itu lebih dari sepertiganya, itu nggak boleh. Itu untuk coveringnya untuk saham-saham yang punya fundamental bagus atau memang trade-nya gitu. Nah, saham-saham itu ada jatahnya, makanya dalam tercuan itu sudah coupling untuk gorengan berapa, itu alur berpikirnya dari situ, lebih dari itu, lebih yang dilakukan oleh fund manager itu, scalping berapa, fase berapa, swing berapa, kemudian untuk swing yang cenderung itu berapa, itu benar sudah coupling itu Mbah, berdasarkan itu untuk saham-sahamnya. Oke ya, itu tentang tadi BPKP sama agro. Agro itu tetap angka-angkanya wah ini nanti nggak nutut, nanti akan basar aja angka-angkanya agro. Tadi teman-teman nggak nutut ini teman-teman. BABB ya kalau turun Mbak beli aja. BABB turun Mbah sudah kasih angka support secara teknikal jangka dekat 360 kan, kalau angkanya Pak UYM kan 322 dan ada support Google-nya adalah 268 BABB. Oke ya. AGRS itu kalau 224 silakan beli ya AGRS. Oke, untuk selanjutnya baca, nggak usah takut kalau baca hold sampai 10 tahun lebih bagus atau diwariskan kepada anaknya, nanti akan bisa pegang omongan Mbah ini ya. Oke, cukup sekian. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Mungkin hari Senin kita online lagi, Mbah akan ungkapkan ini semua ya. Oke ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.